Oke, nama saya Indra, saya pegiat media siar dan kreatif di Kota Solo. Perkembangan kreatif di Kota Solo ya menurut saya sih ya jalan ada, tapi tidak terlalu signifikan ya. Karena kalau kita lihat perbandingan dengan di kota sebelah atau di kota Jakarta atau Bandung, kita tuh masih belum jadi center sebagai kayak trendsetter, misalnya ada sesuatu yang baru, kita tuh menjadi trendsetter tuh belum. Jadi masih kalah kita dengan kota-kota yang lain. Jadi masih harus kerja keras lagi supaya kita minimal kita mencapai standar kota-kota tersebut. Perkembangan di Kota Solo untuk terutama di saya ya di radio ya memang tidak terlalu mengembirakan ya, juga tidak jelek-jelek amat, karena ya tadi saya bilang kita tuh kota, kalau bahasa di dunia radio itu kota second city. Kalau first itu seperti Yogyakarta, jadi para penggiat iklan atau apa lebih ke kota-kota tersebut baru kita dapat berikutnya. Jadi tapi untuk ke arah itu juga nggak menutup kemungkinan, karena sekarang ini Solo menjadi kota yang seksi. Jadi kan sekarang ini di tengah-tengah nih kota Solo ya, dari timur, dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi kita ke tengah sekarang arahnya bergeser, apalagi sekarang Solo sudah tahun kedua ini presiden kita dari Solo. Jadi menjadi sorotan sekali, apa-apa banyak disorot di kota Solo. Jadi sebenarnya kesempatan sekali untuk kita memanfaatkan momen-momen ini untuk Solo supaya bisa sejajar dengan kota-kota yang lain. Sangat penting sekali ya. Jadi gini, kalau di media radio tempat saya, jadi industri kreatif itu mungkin perlu untuk memberikan penjelasan tentang produk-produk mereka. Nah, di sini di komunikasi antara media siar dengan kreatif, jadi kita bisa tahu, misalnya kita undang mereka sebagai industri clothing misalnya, kita jelaskan, kita tanya kepada narasumber gimana sih caranya, produknya tuh seperti apa, unggulannya tuh seperti apa, kelebihannya produk ini tuh seperti apa. Jadi dijelaskan secara gamblang, melalui dua arah komunikasi, kita menanya dan disiarkan. Jadi mereka tuh tahu, benar-benar tahu, oh produk ini ternyata sangat unggulan, oh ternyata produk ini menggunakan ini dan dipakai ini, segala macam. Penjelasan mengenai produk itu tergambar jelas. Jadi antara sinergi industri siar, antara siar dan kreatif itu sangat bagus sekali, sangat penting sekali. Jadi untuk meningkatkan nilai produk tersebut. Jadi tahu produk ini tuh bukan produk sembarangan, produk-produk yang unggulan dan bisa dijadikan andalan terutama untuk kota Solo. Peran anak muda ya sangat penting. Jadi karena anak muda itu ya lebih aware terhadap perubahan. Jadi misalnya ada perubahan apa, contoh saya ambil contoh perubahan sekarang lagi demamnya K-pop, itu anak muda tuh cepat banget nangkep, habis itu langsung booming. Nah itu kan bisa kita olah sebagai industri kreatif di Kota Solo, kita ambil apa ya, oh sekarang lagi booming seperti ini, dan itu yang cepat menangkapnya itu anak muda. Dan sangat penting sekali anak muda dalam hal ini sebagai istilahnya kayak radar kita, apa sih yang sekarang sedang berjalan. Misalnya tadi saya bilang K-pop, kita bisa olah K-popnya itu sebagai apa di kreatif kita, seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Menurut saya penting sekali. Jadi bukan hanya berjalan, berlari, lompat. Ya lompat itu jadi anak muda ya. Tadi saya bilang percepatan pelompatan itu ya yang bisa melakukan saat ini anak muda. Nama saya Jeremy Mario, saya entrepreneur, terus sekarang mulai menggeluti bidang YouTube. Jadi di awal ini ya sekitar 3-4 bulan lah saya baru terjun di dunia YouTube. Ya baik, jadi untuk industri kreatif di Kota Solo menurut saya sudah lumayan bagus ya perkembangannya. Dibanding dulu, ini sekarang udah semakin maju untuk industri kreatif di Kota Solo. Jadi semakin banyak anak muda atau kaum milenial yang menggeluti bidang industri kreatif gitu. Jadi kalau mungkin dulu lulusan kuliah itu orang pasti larinya bisa ke PNS, bisa kemana.
dan sekarang orang-orang muda di Kota Solo ini sudah mulai terbuka pikirannya gitu. Karena kaum milenial sekarang ini lebih enak, pilihan kita untuk bekerja tuh lebih banyak, dan memang banyak kaum milenial di Kota Solo yang memilih industri kreatif di Kota Solo. Kalau menurut saya ya, untuk konten kreator sendiri di Solo belum begitu banyak sih kalau menurut saya. Dan Solo sendiri sebetulnya tidak mempunyai wadah untuk konten kreator tersebut gitu. Jadi dari saya pribadi pun saya juga jalan sendiri. Jadi karena memang menurut saya belum menemukan wadah yang tepat untuk konten kreator. Memang ada beberapa yang menawarkan saya komunitas, tapi kalau menurut saya itu belum bisa dijadikan sebagai wadah gitu loh. Karena di situ isinya masih anak muda yang terlalu basic banget, jadi yang masih seneng-seneng lah, yang masih nongkrong-nongkrong, dan belum ada manfaatnya sendiri untuk kreator-kreator itu gitu loh. Jadi kalau dilihat ya memang belum banyak kreator yang muncul di Kota Solo, dan belum naik juga karena memang belum ada wadah untuk kreator dan influencer di Kota Solo ini, belum ada wadah. Ya menurut saya sangat membutuhkan, lompatan itu sangat membutuhkan, karena dilihat di sini karena memang belum ada wadah, balik lagi ke tadi ya, belum ada wadah untuk konten kreator, ya memang membutuhkan lompatan atau percepatan gitu supaya industri digital kreatif di Solo dan konten kreator di Solo ini bisa lebih maju lagi gitu loh. Dan memang itu membutuhkan percepatan. Kalau menurut saya sih nggak ini ya, nggak begitu sulit ya, asalkan kita komitmen konsisten dengan apa yang kita lakukan, menurut saya sih nggak sulit. Ya, jadi wadah yang saya maksud itu tadi ya, maksudnya komunitas yang di situ mungkin dari pemerintah setempat juga mensupport komunitas itu. Jadi komunitas nggak hanya kita nih komunitas di Kota Solo, kita kumpul di sini, tapi kita nggak ada support dari pemerintah juga percuma gitu. Jadi maksud saya adalah komunitas yang mendapat support dan dukungan dari pemerintah setempat gitu. Support itu nggak dalam artian dana aja, enggak. Yang saya maksud di sini sebenarnya bukan dana, tapi ya lebih ke support. Jadi pemerintah setempat, ayo kita bangun, kita menggerakkan Kota Solo melalui konten kreator, melalui influencer yang ada di Kota Solo. Itu kan bakal lebih bagus ke depannya. Kolaborasi menjadi kata kunci. Saya setuju kolaborasi menjadi kata kunci. Betul, peran anak muda itu sangat penting. Karena dari segi anak muda itu kreativitas tentu masih banyak ya, maksudnya dari anak muda tuh kalau digali lagi kreativitas dari anak muda tuh pasti akan selalu muncul. Dan anak muda itu tidak profit oriented, berbeda dengan golongan milenial. Jadi kalau misalnya kita lagi kumpul sama golongan milenial, pasti yang dibahas adalah kamu ada bisnis apa, ini saya ada ini ada ini ada ini ada ini. Kalau anak muda kan enggak, masih lebih apa ya, care terhadap kotanya sendiri, care terhadap komunitasnya tanpa memikirkan profit. Oke, kita butuh anak muda yang kreatif dan memegang ideologi Pancasila, ideologi kita. Itu paling penting. Karena baru-baru ini saya mengikuti diklat dari BPIP. Itu perwakilan dari Solo, kebetulan saya sendiri, dan di situ kita semua influencer, blogger, pendongeng itu kita dibina untuk lebih mengenal lagi tentang ideologi Pancasila supaya kita bisa menyebarkan ideologi Pancasila di kota kita masing-masing. Dan menurut saya anak muda sekarang yang harus dipegang adalah itu. Jadi tidak hanya kreatif, tapi ideologi Pancasila kita itu juga harus dipegang. Karena dari Pancasila itu ada banyak poin-poin di situ. Dari mungkin bersosial juga ada di sila kita, peduli terhadap sesama, terus kita toleransi, semua ada di situ. Dan itu yang harus dipegang. Jadi jangan sampai anak muda yang ada di Kota Solo ini salah arah. Salah arah dalam artian justru malah ikut-ikut sama paham yang ingin menghilangkan ideologi Pancasila.